Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang infrared data, di mana inframerah atau infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Dari bahasa Latin infra itu adalah bawah, kemudian merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 orde dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel atau astronom kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Kemudian untuk karakteristik berdasarkan panjang gelombang itu yang pertama inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,7 sampai 1,5 mikrometer. Kemudian yang kedua inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 mikrometer. Dan yang terakhir inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian untuk kekurangan inframerah dalam pengiriman data itu ada pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan kita dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan. Inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan rekannya Bluetooth atau NFC. Untuk kelebihan inframerah dalam pengiriman data itu yang pertama pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Kemudian yang kedua pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Dan yang terakhir pengiriman data dari ponsel tidak memakai biaya atau gratis. Kemudian untuk fungsi dan kegunaan inframerah itu sendiri jika di bidang industri itu lampu inframerah merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas kurang lebih 2500 derajat Kelvin. Kemudian di bidang komunikasi, penerapan sistem sensor inframerah ini sangat bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Kemudian untuk bidang kesehatan, itu berfungsi untuk mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air. Kemudian bidang keuangan, inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek dapat menghasilkan foto inframerah. Kemudian peripheral komponen interconnect, bus komputer lokal untuk memasang perangkat keras di komputer dan merupakan bagian dari sumber bus lokal PCI. Bus PCI mendukung fungsi yang terdapat pada bus prosesor tetapi dalam format standar yang tidak bergantung pada bus asli prosesor yang diberikan. Perangkat yang terhubung ke bus PCI tanpa seperti master bus yang terhubung langsung ke busnya sendiri dan diberi alamat di ruang alamat prosesor. Untuk riwayat PCI itu sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk sertifikasi kemudian tahun dan ubah ringkasannya itu sudah dirincikan semua dalam slide. Kemudian untuk karakteristik PCI itu untuk jam 33,3 MHz dengan transfer sinkron, kemudian kecepatan transfer puncak 133 MB per sekon, lebar bus 32 bit, ruang alamat memori 32 atau 62 bit, ruang port input output 32 bit, kemudian 256 bit perangkat ruang konfigurasi dan sinyalnya 50 volt. ICA Industry Standard Architecture adalah sebuah arsitek bus dengan bus data selebar 6 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ICA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC Or-80 pada tahun 1984 sehingga jenis bus ICA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ICA 16 bit dan ICA 8 bit.
dapat dilihat pada slide itu karakteristik berbagai bus. Yang pertama itu karakteristik maksimal jalur data, itu dapat dilihat spesifikasinya. Kemudian kecepatan slot bus expand. Untuk jumlah perangkat motherboardnya memiliki IR key khusus atau tidak ada di slot. Perangkat 16 bit dapat menggunakan PC bus atau AT bus IR key. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menghubungkan hingga 6 perangkat yang masing-masing menggunakan satu IR key 8 bit atau hingga 5 perangkat yang masing-masing menggunakan satu IR key 16 bit. Pada saat yang sama, masing-masing hingga 4 perangkat dapat menggunakan satu saluran DMA 8 bit. Sementara hingga 3 perangkat masing-masing dapat menggunakan satu saluran DMA 16 bit. Kemudian HDMI High Definition Multimedia Interface. High Definition Multimedia Interface ini adalah salah satu antarmuka atau interface peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI menyediakan antarmuka antara beberapa sumber atau audio atau video digital yang cocok seperti set-top box, pemutar DVD atau penerima AV, serta audio digital dan atau monitor video yang cocok seperti televisi digital. Untuk spesifikasinya, yang pertama itu membawa audio, video, dan data pendukung. Kemudian yang kedua, metode pensinyalan. Sebelumnya merujuk pada spesifikasi DVI 1.0 spek. Yang ketiga, kecepatan pixel video itu sebesar 25 MHz hingga 340 MHz tipe A berdasarkan versi 1,3 atau hingga 330 MHz tipe B berdasarkan versi 1.2. Kemudian nomor 4 itu encoding pixel RGB 4:4:4. Kemudian nomor 5 kecepatan sampel audio dan kanal audio hingga 8. Kemudian untuk Universal Serial Bus itu adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris yang terdiri dari pengontrol, host, dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hubungan yang khusus. Kemudian RS-232 dan RS-485. RS-232 dan RS-485 adalah protokol standar yang direkomendasikan yang digunakan untuk bertukar data atau antar node. Standar 232 yang direkomendasikan banyak digunakan untuk koneksi periferal antarmuka serial komputer dan dibuat oleh Electronic Industrial Alliance. Standar 485 yang direkomendasikan juga disebutkan sebagai metode komunikasi serial Electronic Industrial Alliance atau TIA 485. Kelebihan dari RS-232 ini banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCI atau DTI. Biayanya rendah, kemudian karena kesederhanaannya, antarmuka RS-232 ini didukung di banyak perangkat dan itu bebas dari kebisingan. Namun untuk kekurangannya, bandwidthnya rendah, kemudian panjang kabelnya terbatas dan konsumsi dayanya meningkat. Untuk kelebihan RS-485, yang pertama itu komunikasi lebih cepat, antarmuka level sinyal lebih rendah, kecepatan pengirim data maksimum, kekebalan suara yang bagus, dan karena saluran transmisinya seimbang, ini mendukung banyak budak atau master tunggal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.